Ini gimana cara lu bisa dapat puluhan hingga ratusan juta untuk 1 tahun ke depan? Oke, di sini gue masukin 2.000 dolar. Gue masukin 30 juta dulu. Ini gue ngomong pas harganya 18. Gue main Altura, gue masuk di 18. Sekarang udah 28. Do the math. Oke, udah 2x. Gue no bacot. Sekarang yang nonton baru 400 kan? Nih, kita ngomong lagi di sini. Gue bilang gue masuk di mana? 18. Oke. Kita beli lagi di sini kan di videonya. Sekarang harganya lihat 0,6. Ya, udah 3x. Orang bego aja kalau beli di video itu. Udah 3x. Lu masukin 10 juta jadi 30 juta. Lu masukin 100 juta jadi 300 juta. Sekarang gue ngomong lagi nih 0,6 ya. Nanti bakal turun mungkin ke sini kita beli lagi nih di sini ya. Lihat harganya. Nah, 2025 Bitcoin halving segala macem. Ini harga naik 10-20 kali lipat. Tungguin aja nih 2025. Mungkin kalian pernah dengar di YouTube banyak orang yang dapat 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat uangnya, dapat puluhan miliar, ratusan juta segala macem dari kripto. Jadi di sini gue bakal sharing gimana caranya gue bisa dapat puluhan juta dari kripto. Disclaimer dulu, this is not financial advice. Jadi ibarat kata, lu lagi nonton video ini, itu kayak masukin jari lu ke potongan ya, potongan jari, ya silahkan gitu ya. Karena banyak orang yang rugi di sini. Kalau gue pribadi, sejauh ini gue untung. Jadi ya mungkin gue bakal bikin suatu skenario untuk khusus YouTube ini, channel YouTube Indo NFT Gaming. Gue bakal masukin 50 juta atau 10 juta atau berapa ribu dolar untuk kita mainin di sini di YouTube ini. Dan kita bakal lihat kalau misalnya orang geblek, orang nggak ngerti apa-apa masuk ke sini, asal cemplung-cemplungin duit, kira-kira bakal untung atau enggak. Mungkin gue bakal masukin sekarang. Oke, di sini gue masukin 2.000 dolar. Gue masukin 30 juta dulu. Kita bakal melihat apakah 30 juta ini akan naik atau turun setelah apa yang gue ngomongin di sini. Oke? Tapi ya nanti kita bakal masukin episode ini, gue bakal nabung 30 juta, 30 juta, 20 juta, bebas. Ya. Anyway, kita masuk ke video. Kenapa gue sangat yakin dengan puluhan juta ini? Karena di sini gue pengen membuka mata kalian sedikit tentang keuangan. Kebanyakan orang itu mikir dia cuma bisa dapat duit dari kantor. Kenyataannya tidak. Lu bisa dapat uang dimanapun, kapanpun. Hanya saja lu didoktrin untuk jadi bego, untuk jadi karyawan dari sekolah. Kenapa? Karena sedikit cerita. Sekolah itu dibuat modern sama John D. Rockefeller. Dia invest banyak di situ untuk bikin sekolah modern. Dan dia bilang sendiri, dia nggak mau bikin nation full of thinkers. Dia mau bikin nation full of workers. They do not want your children to be educated. They do not want you to think too much. Kalau di sekolah mungkin, lu dikasih pertanyaan jawabannya A, B, C, D, E. Lu harus buletin yang benar, ya kan? Lu silang A gitu. Kalau lu silang B ya pasti salah, karena jawabannya cuma A. Tapi ternyata nggak seperti itu, guys. Kenyataan dunia itu tidak seperti itu. Lu mau dapat nilai 10, 5 tambah 5 berapa? 10. 3 tambah 7, 10. 6 kali 2 dikurang sekian, 10 bisa juga. Ya kan? Akar dari 100, 10. Jadi banyak banget hal untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi dia nggak mau orang-orang tuh mikir. Dia maunya orang-orang tuh have fun aja, santuy aja, udah kerja aja, yang penting happy. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalian harus bisa open-minded, melihat ini semua, dunia ini semua udah rigged. Maksudnya semua ini tuh udah di sistemnya. Kalian harus keluar dari sistem. Contoh sistem, kalian di sekolah, kalian mau pipis aja, itu kalian harus izin angkat tangan. Habis itu pas udah di-okein, kadang-kadang nggak boleh. Tapi kalau di-okein pun, kalian harus jalan, dikasih 5 menit, untuk ke toilet, habis itu pulang. Kalau kalian nggak tepat waktu, kalian bisa disetrap berdiri. Kan nggak jelas kan? Lu mau pipis aja harus kayak gitu. Nggak jelas, bos. Habis itu lu harus makan di jam segini, kerja jam segini, habis itu pulang. Terus ketika lu kerja kantor sama juga ya kan, jam segini pulang, jam segini bangun, makan jam segini. Why? Kenyataan tidak seperti itu. Tidak ada sistem seperti itu. Sama juga dengan uang. Kalian nggak dapat uang cuma dari bikin karyawan segala macam. Kalian bisa dapat uang melipat gandakan dari hal-hal seperti kripto. Oke, ini udah out of topic, cuman ya gue nggak mau bikin konten cuman kripto gaming doang, tapi gue pengen ngomongin tentang life, tentang kehidupan itu seperti apa, biar kalian tuh bisa berpikir juga. Kita tuh udah full of system, guys. Contoh ini botol udah plastik, ya kan? Kalian minum, kalian nggak tahu, ya kan? Kandungannya udah plastik semua, akhirnya otak makin bego segala macem. Ya kan, kalian nggak tahu nih apa nih, ini siwak, ya kan? Orang pakai sikat gigi juga udah plastik semua, orang makin bego nggak bisa mikir, ya kan? Semua tuh udah di sistem supaya lu gak mikir. Dari makanan, ya kan, udah dicampur-campur kimia gak jelas. Dari sosial media kan, buka HP, nonton scroll TikTok gak habisnya, ya kan. Kalian buang waktu berapa jam untuk
hal-hal nggak penting. Jadi gue tuh nggak pernah nontonin orang di TikTok. Gue bikin konten TikTok, gue bikin konten sosial media, tapi gue tidak mengkonsumsi. I don't consume, I just produce. Ya begitu. Anyway, kita lanjut masuk ke topik. Gue udah lama nggak upload video, tiba-tiba gue upload video terus ngomong ada puluhan juta, ratusan juta. Let's be real, oke? Gue nggak yang kayak, oh tiap hari pumping, tiap hari turun, wah ada 5x ini. Nggak, gue bodo amat. Kalau marketnya nggak ada apa-apa, ya udah gue nggak bikin video gitu, ngapain? Tapi, sekarang beda. Kita udah bisa lihat market sekarang apa yang dilakukan, ya. Sudah waktunya kita melihat perkembangan market. Kalau kita lihat di sini, kita udah bisa melihat kalau Bitcoin itu udah di harga 37.000, ya. Mungkin terakhir kali gue buat video itu lagi di bawah, di 25.000, 28.000, ya. Dan itu gue udah bilang gue beli. Ya, gue beli, itu gue DCA, yang gue ngomong di video sebelumnya, gue DCA atau gue beli setiap bulan berapa juta, 10 juta, ya bebas, ya. Sampai akhirnya, sekarang udah naik lagi, 37.000. Apakah waktu yang tepat untuk beli sekarang? Menurut gue, enggak juga. Ya, ini ada kemungkinan untuk turun. Anggaplah kita tarik garis. Sat ya, ini ada garis yang paling gede. Ya. Kalau misalkan kalian beli sekarang, naiknya mungkin bakal naik gitu. Tapi kemungkinan besar ini bakal diturunin dulu, dibanting dulu, terus baru naikin. Biasanya seperti itu. Ya kalau ujungnya naik gue salah, ya gue juga senang gitu karena gue ada duit di sini. Ya. Tapi gue nggak tahu kalau kalian melihat Bitcoin mungkin udah telat. Tapi kalian harus tahu ketika ini naik nanti, Bitcoin halving tahun depan, mungkin kalian ada beberapa yang nggak tahu Bitcoin halving. Maksudnya adalah Bitcoin itu kan proof of work. Jadi maksudnya lu harus mining untuk dapat Bitcoin ini. Dan nanti tahun depan setiap beberapa tahun tuh Bitcoin bakal halving di mana rewardnya itu bakal turunin. Jadi Bitcoin ini bakal uniknya masih ada, value-nya akan naik lagi. Jadi setiap kali Bitcoin halving itu pasti duitnya naik. Dari kemarin, dari ceban bisa dapat all time high kemarin 60.000. Sekarang udah 30.000, dari kemarin kita beli itu 20.000-an, 15.000 ya. Nanti kemungkinan tahun 2025 bisa jadi 120.000 sampai 150.000. Jadi kalau lu beli sekarang sebenarnya nggak ada masalah. Walaupun kalau kalian sabar, kalian bisa aja nunggu sampai di bawah. Ya. Tapi kalau kalian ini pakai uang dingin, kayak gue pakai uang dingin, gue nggak peduli duitnya mau habis mau enggak, gue tahu nanti akan 150.000. Jadi gue beli aja bodo amat. Setiap bulan gue beli, setiap bulan gue beli. Bagi yang telat, ya kalian mau nyicil silakan. That's your own business, ya. Tapi kalau kita lihat ke crypto gaming, ini beda cerita. Mau dunianya seperti apa, ini menurut gue bakal tetap naik. Let's say gue di khusus channel ini gue bakal invest ke 2 koin, 3 koin atau 5 koin. Let's say gue invest Ultra sama Altura. Ultra ini di crypto gaming ibaratnya Steam. Bakal banyak game yang masuk ke sini, ya, di Steam ini, di Ultra ini, di crypto. Dan kita bakal coba lihat Altura. Altura ini sejenis, kalian tahu misalnya main game PUBG, Mobile Legends segala macam, itu nanti ada NFT yang kalian bisa bayar beli gitu ya, yang unik. Kalian bisa masukin ke game kalian. Jadi kalian punya atau NFT monyet. Kalian bisa pakai tembakan monyet di game-game kalian. Kayak gitu. Jadi ini nyambungin dari Web3, Web2 segala macam. Menurut gue ini bakal naik. Jadi gue invest kedua ini untuk khusus YouTube ini, ya. Dari kita beli di sini. Oh ya, mungkin kita ketinggalan gitu sampai sini. Tapi enggak, ya. Ternyata kita bisa naik sampai puluhan juta. Karena sebelumnya ini gue ngomong dulu, ini disclaimer ya. This is not financial advice. Oke? Banyak orang yang habis di sini karena kalau kita main altcoin, ini risknya sangat tinggi. Maksudnya adalah resikonya besar banget. Bisa aja lu invest 10 juta hilang. Kalau kalian tujuannya untuk maintaining wealth atau mempertahankan kekayaan kalian, mending kalian masukin ke Bitcoin. Ya, yang gede-gede, Bitcoin, Ethereum segala macam. Cuman kalau kalian masih puluhan juta atau ratusan juta, kalian mau cemplungin di sini yang kecil-kecil, mungkin gue nggak tahu kalian investnya berapa ya, mungkin ada yang 500.000, ada yang 1 juta, gue nggak tahu, mau coba-coba juga, mau belajar juga, mendingan altcoin, ya, karena dia bakal naik bisa sampai 10-100 kali lipat. Let's say gue ngomong tadi Altura, kita udah inget dulu ya, 1 tahun lalu 2021 gue main kripto ini masih geblek.
Tapi kita udah bisa melihat banyak orang yang beli akhirnya NFT itu. Kita udah bisa lihat Justin Bieber beli gambar monyet berapa miliar, Gozali segala macam, NFT naik semua, ya kan, gaming segala macam naik semua, ada PVU segala macam, gue dapat ratusan juta. Kita bisa melihat adopsi itu. Jadi kalau kalian ngerti, yakin sama sistem ini, yang dimana blockchain adalah uang kalian ya uang kalian gitu. Dimana-mana sistem nggak kayak gini. Kalian lihat uang kertas kalian ya. Kalian beli HP apapun itu pakai uang yang di-print sama orang. Sedangkan ketika lu punya masalah, bisa aja uang itu dicabut. Ya kan? Kalian tahu ada CNBC, di mana uang itu nanti ada central bank-nya. Kalian tuh udah nggak bisa pakai uang ngasal-ngasalan. Oh, kalian pakai ATM keluarin 100 juta. Nggak bisa. Ya, kalian coba tarik 10M gitu. Nggak bakal bisa. Lu pegang 10M satu koper, lu jalan masuk ke pesawat, pasti ditanya-tanyain, apaan nih gitu segala macam. Jadi uang kalian tuh bukan uang kalian. Tapi kalau Bitcoin, lu transfer 10 miliar pun ke orang lain, 3 detik beres. Ya, nggak dicek, nggak pakai surat apa-apa, done. 3M, 10M. Itu yang belum pernah ada sebelumnya. Oke, bayangin ini sekarang di crypto, di NFT, di gaming. Menurut gue ini bakal sangat naik. Karena kita udah bisa melihat banyak orang yang jualan senjata, PUBG, senjata apa, skin Mobile Legends, segala macam, akun ID, segala macam. Ini kalau orang-orang udah mengadopsi ini potensinya bakal tinggi. Kayak ibarat Microsoft, HP itu masih zaman dulu, orang belum pada pakai, kita udah pakai duluan. Jadi kalau kalian willing to risk, atau kalian mau ngambil resikonya ya silahkan. Kalau gue pribadi sih ya udah gitu ya. Ini uang yang bisa hilang silahkan ya. Gue cemplungin aja. Makanya gue bikin eksperimen ini ya, gue masukin di sini $3.000, 50 juta mungkin untuk kita mainin nanti. So, kalau menurut gue, ketika all time high lagi aja ya, ketika nanti bulan lagi 2025 atau 2024, Bitcoin udah 60.000 lagi, ketika dia naik sampai all time high lagi, ini udah 10x. Lu taruh sekarang 100 juta jadi 1M. Ya mungkin dia bakal turun gitu ya, tapi risk to reward-nya jauh banget. Ketika kalian turun, mungkin 100 juta, kalian bisa jadi 50 juta. Ya, cuma turun 50 juta. Tapi ketika naik dan berhasil, 100 juta ini jadi 1M. Lu naik 900 juta. Lu kalau berhasil di deal ini, lu dapat 900 juta. Kalau lu gagal, lu cuma rugi 50 juta. Itu kayak jauh banget kan? Jadi menurut gue ini ambilnya enak banget gitu. Dibandingkan lu judi. Kalau lu judi, lu udah tau pasti kalah gitu. Gak mungkin lu bikin game judi, terus lu bikin semua orang yang main judi itu menang. Gak mungkin gitu ya. Pasti ya rate-nya lu loss-nya lebih banyak daripada win-nya. Win lu 30%, loss lu 70% gitu. Ini beda. Lu loss misal 50%, lu win itu bisa puluhan ribu persen. Jauh banget. Jadi ini kenapa gue suka dengan crypto. Ya, mungkin nanti akan ada buluran lagi, kita bakal flipping coin lagi. Gue nggak tahu yang nonton ini bakal berapa, mungkin 100 orang doang yang lihat. Tapi kalau kalian coba beli aja dikit ya. 1 juta, 2 juta, ya kalian kerja misalnya seminimal-minimalnya UMR deh. Taruh 2 juta, tahun depan kalian tutup mata, ini bisa jadi 20 juta. Bisa jadi. Kalau kalian ngerti cara mainnya. Ya, kalau kalian willing to take the risk. Ya ini kesempatan ya mungkin satu kali seumur hidup. Zaman dulu, cara dapat duitnya gimana? Investasi di rumah. Sekarang harga rumah tuh udah nggak masuk akal. Dulu mungkin harga rumah 100 juta, ya kan lu kerja masih dapat make sense. Sekarang harga rumah bermiliar-miliar, itu udah nggak make sense. Udah bukan cara kita lagi untuk dapat duit. Menurut gue ini, ya Bitcoin masih rendah banget. BlackRock itu belum masuk sini. Kalau kalian nggak tahu BlackRock, ini gue buka mata kalian sedikit ya. Oh, kalian kira ini Apple, ini dibuat sama Apple, terus ada Microsoft, dibuat sama Microsoft. Enggak, bos. Ada perusahaan nama BlackRock, dia memegang $9 triliun per putarannya. Ya, berapa sih orang terkaya di dunia? Elon Musk gitu, paling 200 miliar gitu ya. Ini $9 triliun, itu kayak Elon Musk nggak ada apa-apanya. Jadi, kalau lihat semua aset di dunia, saham Apple, itu 10%, 15% dipegang sama BlackRock. Microsoft sama. Bahkan Pfizer, ya, suntik-suntik virus-virus itu, COVID, semua dipegang sama dia, sama BlackRock. Jadi, ibarat kata lu punya 100 juta, lu punya saham-saham di semua perusahaan, lu tinggal ngomong aja, BlackRock bakal bikin perang di sini, bikin senjata. Lu tinggal telepon. Apple lu bikin aplikasi ini ya, kalau enggak gue turun saham lu. Tolong berita nanti ya, lu bilang ini jelek, perusahaan ini jelek. Oke, berita, lu nggak mau dengerin gue, saham lu gue turunin. Begitu guys. Jadi kita harus mengerti si BlackRock ini atau perusahaan-perusahaan gede ini next-nya bakal ngapain.
Ya kan? Sekarang lagi ada ETF segala macam, ada Bitcoin halving, kemungkinan sekarang bakal di drop dulu terus nanti bakal naiknya nggak tahu kayak apa. Ketika orang-orang tidak melihat itu, bikin prasangka yang salah, lu bisa jadi yang benar gitu ya. Karena ketika lu melakukan hal yang tidak dilakukan sama orang, ya itulah kalian bisa dapat hasil yang beda. Ketika kalian ngikutin semua orang ngelakuin apa, ya kalian akan menjadi seperti itu gitu ya. Kalau kalian temenan sama 10 orang miskin, ya lu bakal miskin juga. Ketika lu temenan sama orang kaya, lu bakal jadi orang kaya juga. Tapi orang ini ya paling 1%, 10% doang yang bisa jadi seperti itu. Jadi anyway, ini gue ngomong udah out of context. Tapi anyway, back to the game. Gue di channel ini khusus untuk crypto gaming aja. Oke? Kita ngomongin crypto gaming karena gue dulu adalah gamers. Dan ketika gue melihat ini kayak, wow, ini masa depan. Lu bayangin gue bisa bikin skin Mobile Legend, abis itu orang beli, terus ada NFT-nya, orang lihat ini wow, terus lu bisa memperjualbelikan ini di game lain, di game lain. Ini sangat sangat keren gitu ya. Gue bikin perusahaan, lu nggak perlu izin sama gue, asal lu punya NFT ini, lu bisa kerjasama sama perusahaan gue. Itu kayak konsep yang belum ada sebelumnya. Jadi menurut gue ini menarik. Tinggal kalian mikir koin apa yang kalian mau invest, ya. Untuk sekarang, menurut gue, ketika kalian lihat market cap, satu naik semua pasti naik. Kalian lihat nih Polygon apa Polkadot, ketika satu naik, Bitcoin naik, semua Ethereum naik, ya pasti yang lainnya naik. Mau itu berapa kali lipat, 10 kali lipat, ujung-ujungnya pasti naik semua. Tinggal kalian cek yang paling make sense tuh siapa, yang market cap-nya sesuai dengan dilutednya. Misalkan kalian lihat ini, oh market cap-nya 6 billion, fully diluted-nya 7 billion, yang nggak terlalu jauh gitu ya, aman. Terus kalian lihat, ini yang pegang siapa tokennya. Jangan-jangan nanti project-nya kecil, karena kecil, 90% dipegang sama satu orang. Jadi ketika naik ya dihabisin gitu ya, kalian nggak dapat untung sama sekali. Terus kalian lihat juga CEO-nya. Yang buat tuh siapa? Orang geblek kah? Lu tahu yang scam FTX gitu? Itu orang bikin nggak jelas banget. Why is Aave somehow different than email? So, why is it different than email? You argued so well and so passionately Yeah. to not block email with Yes. licensing and KYC. I loved hearing that. Yep. That filled my soul with joy. Such Yeah. good arguments. Why Yeah. does that not apply to financial transactions? So, why does it not apply to financial transactions? I think there are a few things here. So, first of all, Dia ngomong juga nggak jelas, belepotan, nggak ngerti apa-apa gitu. Kalian lihat CEO-nya, orangnya seperti apa, komunitasnya seperti apa. Kalau dia emang real, maka kalian bisa invest di situ. Kalau misalnya dia orang yang nggak jelas, ya jangan invest di situ. Karena you have to invest on people. Karena yang menjalankan ini semua adalah orang. Lu adalah di industri manusia. Kalau lu tidak bisa memahami manusia, lu nggak ngerti bisnis. Oke? Jadi banyak aspek yang kalian bisa pelajari. Tapi ya, menurut gue saat ini adalah waktunya kalian bisa fokus di sini karena semua token-token ini masih dikit, relatif kecil, ya, paling baru naik sedikit. Ketika orang-orang tidak ngomongin dan gue ngomongin, ya silakan dicoba sendiri, ya. Nanti ketika udah di atas nih Polkadot udah $50, ya gue nggak invest di Polkadot, gue tidak menganjurkan kalian untuk investasi sama sekali, kan harus cek sendiri. Tapi let's say Altura, ini ngomong kasar, gue kemarin nggak sempat bikin video karena gue sebenarnya pengen bikin video ini sebelum tanggal 10, cuman ya udah karena gue kemarin ada beberapa acara juga, gue nggak ada waktu. Tapi bisa dibilang gue ada cuan lumayan, ya. Gue beli di sekitar sini Altura kemarin ketika 0,3, gue udah naik hampir berapa ratus %. Tapi anyway, kesimpulannya adalah ini terserah kalian mau invest atau enggak. Tapi menurut gue, ketika kalian invest di waktu-waktu dekat ini, mungkin kayak sekarang atau bulan depan atau mungkin 2004 ada resesi dikit kemungkinan, harganya ya kurang lebih segini, ya. Gue let's say kita ngomongin Altura, sekarang udah 0,59. Mungkin nanti kalian bisa beli di 0,4, 0,3 di sini. Tapi gak ada salahnya untuk coba dikit-dikit masukin sekarang, karena kalau kita lihat long term, ya kita ngomong long term ya, bukan kayak satu bulan lu bakal duit lu hilang 50%, gue nggak peduli. Tapi long term 2025 ketika bull run benar-benar terjadi, menurut gue ini bakal jauh lebih gede dan
ini bakal lewatin all time high sebelumnya. Let's say terakhir 0,43 dolar. Dari sekarang aja udah bisa 10x. Ya, lu invest 100 juta, lu bisa jadi dapat 1 M. Tapi menurut gue, nanti ketika all time high lagi Bitcoin, bull run, ini nggak mungkin cuma nambah segini. Mungkin ini bisa jadi 2 kali lipat. Mungkin bisa dapat 20x. Kalian invest 10 juta jadi 200 juta. Tapi ya baik lagi, this is your own decision. Menurut gue, ketika rendah-rendah begini, inilah waktu yang tepat untuk beli. Tidak menutup kemungkinan kalau kalian mainnya short term, 1 bulan 2 bulan ini kalian bakal pakai duitnya, jangan beli sekarang. Karena ya kemungkinan ini bakal turun lagi. Ini kita lagi di major resistance. Ketika nanti udah kemungkinan turun kayak gini, ya mending kalian beli di sini, atau kalian tunggu naik, bocor, beli di sini. Karena kalau di sini ya aneh gitu. Masa lu udah terbang begini lu beli, ya kan? Gak jelas. Dimana-mana kalau mau lu short, bahkan gue bakal bikin kalau di futures gue bakal bikin short position mungkin. Tapi ya itulah, gue saat ini masih DCA, gue bakal beli dikit, gue nggak beli harga naik ke harga turun, karena gue yakin nanti 2025 Bitcoin halving, orang-orang udah yang nggak ngerti kripto bisa masuk kripto, ya kan? Sekarang lu di TikTok mana ada yang ngomong kripto, ya. Tapi mungkin nanti 2025 orang-orang bakal ngomongin kripto. Ya, kita udah tinggal tarik tuh, orang-orang baru masuk, wah apa dulu kripto apa dulu, kita udah cabut. Ya silakan mereka belilah, ya kan? Kita tinggal buang barangnya semua. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini? Kalau tertarik, make sure kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. And ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan see you next time.